semuanya, gimana nih PPKM-nya? Pasti bosan kan harus ngapain lagi di rumah? Sabar aja ya, Masume hadir selalu buat kalian semua kok. Film animasi selanjutnya ini gak mungkin kalau kalian gak tahu. Apa itu? Inilah Doraemon Stand By Me. Film ini menceritakan keadaan Nobita yang sangat ceroboh dan payah akan segala hal. Sampai suatu saat, keturunan Nobita di masa depan yang bernama Shewashi mendatangi Nobita sambil membawa robot kucing bernama Doraemon untuk membantu Nobita agar hidupnya bisa lebih baik di masa depan. Penasaran sama cerita selanjutnya? Gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke deh, ini dia Stand By Me. Di awal scene, terlihat anak laki-laki bernama Nobita yang sedang bermimpi indah. Nobita ini terbangun dari mimpinya karena dikejutkan dengan kehadiran ibunya yang membangunkannya. Setelah terbangun, Nobita sadar kalau dia kesiangan untuk pergi ke sekolah. Nobita adalah anak yang sangat ceroboh dan payah akan banyak hal, dari pelajaran sampai olahraga. Kelemahan Nobita ini jadi bahan ejekan oleh temannya, Giant dan Suneo. Tapi, Nobita masih selalu dibela oleh anak perempuan yang cantik bernama Shizuka. Semua keadaan yang dialami Nobita ternyata sedang ditonton oleh seorang anak laki-laki bernama Shewashi dan seekor robot kucing yang bernama Doraemon. Mereka memutuskan mendatangi Nobita untuk membantu kehidupannya. Kedatangan Shewashi dan Doraemon tentu saja mengejutkan Nobita karena mereka keluar dari laci meja belajar Nobita. Shewashi pun menjelaskan kalau dia ini adalah cucu dari cucunya Nobita dan alasannya datang ke sini karena berharap Nobita bisa mengubah nasibnya. Shewashi pun memperlihatkan kehidupan Nobita di masa depan yang tidak beruntung, sehingga keturunannya mengalami kemiskinan termasuk Shewashi. Yang lebih mengejutkan lagi, Nobita ternyata menikah dengan Jaiko. Tapi keputusan Shewashi ini ternyata tidak disetujui Doraemon. Shewashi pun memaksa Doraemon membantu merubah nasib Nobita dengan mengaktifkan program agar Doraemon tidak kembali ke masa depan sampai Nobita benar-benar bahagia. Jika Doraemon mencoba kembali ke masa depan sebelum Nobita bahagia, program akan menghukum Doraemon. Malam hari itu juga Doraemon menunjukkan kemampuan alatnya, salah satunya baling-baling bambu. Nobita awalnya kesulitan, tapi lama-kelamaan mulai terbiasa. Saat sedang menikmati pemandangan di malam hari, Nobita sempat melihat Shizuka yang sedang tertidur. Nobita sangat menyukai Shizuka. Maka dari itu, Doraemon pun mengatakan bahwa Nobita dan Shizuka akan menikah di masa depan. Asalkan Nobita bisa merubah perilakunya saat ini. Sejak saat itulah Doraemon selalu membantu Nobita dengan alat-alat yang dimilikinya. Semua alat yang diberikan Doraemon sangat membantu keseharian Nobita. Nobita jadi tidak pernah telat ke sekolah, hebat bermain baseball, sampai bisa membalas keisengan Giant. Tapi semua kemewahan itu malah membuat Nobita ketergantungan dengan semua alat Doraemon. Saat Nobita sudah merasa tenang dengan kehidupannya saat ini, Nobita ternyata melupakan teman sekelasnya yang bernama Dekisugi. Dekisugi ini anak yang pintar, hebat dalam olahraga, dan baik hati. Dekisugi cukup dekat dengan Shizuka. Mereka selalu diskusi pelajaran bersama. Nobita pun mencurahkan kegundahan kepada Doraemon. Akhirnya Doraemon pun mengeluarkan alatnya, yaitu telur peniru. Siapapun yang masuk ke dalam telur ini akan terus mengikuti dan jatuh cinta kepada orang yang pertama kali dilihat. Seperti burung yang baru bertelur akan menganggap orang yang dilihatnya adalah induknya. Tentu saja Nobita sangat senang. Untuk melancarkan rencananya, Doraemon menempelkan lubang kemana saja di teras rumah Shizuka. Ketika Shizuka sudah berhasil masuk ke dalam telur, Nobita hanya tinggal menunggu 15 menit. Tapi Suneo datang menghancurkan rencana Nobita, karena saat Nobita bertemu Suneo, Dekisugi ternyata tidak sengaja masuk ke dalam lubang kemana saja, menyebabkan Shizuka malah melihat Dekisugi bukan Nobita. Nobita sangat sedih karena rencananya gagal. Melihat Nobita sedih, Doraemon mengejek Nobita, menyebutkan semua kelemahan Nobita. Hal itu bermaksud menyadarkan Nobita agar semangat merubah sikapnya jadi lebih baik. Jangan selalu mengandalkan alatnya. Kalimat Doraemon ternyata cukup membuat Nobita jadi memikirkan nasibnya. Sehingga keesokan paginya, betapa terkejutnya Doraemon melihat Nobita sedang belajar. Melihat Nobita bersungguh-sungguh, Doraemon sangat bangga dan membantu Nobita belajar perkalian tanpa menggunakan alatnya, karena besok ujian matematika. Keesokan harinya Nobita sangat percaya diri mengerjakan soal. Tapi sayangnya, Nobita kembali mendapatkan 0 karena ternyata ujian hari itu bukan matematika, melainkan bahasa Jepang.
Nobita kembali kecewa dengan dirinya sendiri dan menyerah untuk bisa menikahi Shizuka, karena menurutnya dia tidak pantas untuk Shizuka. Nobita takut jika menikah dengan Shizuka, hidup Shizuka malah akan menderita. Maka dari itu, Nobita berencana membuat Shizuka menjauhinya dan membencinya. Sampai suatu hari, Nobita dan Shizuka tidak sengaja bertemu. Tapi Nobita malah mengangkat rok Shizuka, sehingga Shizuka menampar Nobita. Akan tetapi, kejadian itu, Shizuka malah sadar bahwa Nobita menutup matanya saat mengangkat rok. Shizuka masih terheran-heran alasan Nobita melakukan itu. Di tengah jalan, Shizuka mendengar obrolan Giant dan Suneo yang mengatakan bahwa Nobita frustasi terus mendapat nilai 0. Bahkan mereka menyebutkan kalau jadi Nobita mungkin mereka lebih baik mati. Mendengar hal itu tentu saja Shizuka panik dan langsung mendatangi rumah Nobita. Nobita jadi bingung karena harus bagaimana lagi membuat Shizuka benci padanya. Doraemon pun mengeluarkan alatnya yaitu cairan pembenci. Tapi bodohnya Nobita, dia malah meminum semuanya. Akibatnya orang di sekitarnya benar-benar mual dekat dengan Nobita. Bahkan Nobitanya sendiri jadi ikut mual. Mendengar Nobita minta tolong, Shizuka menguatkan dirinya untuk membantu Nobita. Setelah berhasil membantu Nobita memuntahkan semua cairan, Shizuka memberikan semangat kepada Nobita untuk terus mencoba menjadi lebih baik dan jangan malah memilih keputusan bodoh. Nobita sangat senang mengetahui Shizuka mengkhawatirkannya. Akibat kejadian itu, Doraemon jadi tahu bahwa masa depan Nobita telah berubah. Doraemon memberikan gambarannya kepada Nobita tentang Shizuka yang sedang menghukum anaknya yang bandel. Terlihat wajah anaknya sangat mirip Nobita. Tentu saja mengetahui itu Nobita sangat senang. Tapi keesokan harinya Nobita melihat Shizuka berlatih drama dengan Dekisugi dan ternyata nasib pernikahan Nobita belum sepenuhnya permanen. Karena di foto masa depan milik Doraemon, fotonya masih berubah-ubah. Melihat Nobita yang penuh kekhawatiran, Doraemon pun mengeluarkan TV waktu dan melihat apa yang terjadi di masa depan. Ternyata Nobita menolak pergi menaiki gunung dengan Shizuka karena dia tidak suka mendaki. Hal itu menyebabkan Shizuka pergi mendaki gunung sendirian. Bahayanya lagi di sana ada badai salju, sedangkan keadaan Nobita tidak bisa apa-apa karena sedang flu. Melihat hal itu, Nobita memutuskan pergi ke masa depan untuk menyelamatkan Shizuka, walaupun sangat beresiko karena tindakannya akan merubah masa depan. Sesampainya di masa depan, Nobita menggunakan pintu kemana saja milik Doraemon agar langsung menemukan Shizuka. Dengan percaya dirinya, Nobita meminta Doraemon menunggu saja di taman dan dia akan menanganinya seorang diri. Shizuka tentu saja terkejut melihat Nobita ada di sana. Ditambah lagi, Nobita menggunakan pakaian biasa saja. Selain itu, kehadiran Nobita sebenarnya tidak membantu sama sekali, karena Nobita tetap ceroboh dan ujung-ujungnya Shizuka yang malah menangani masalah yang ada. Saat mereka sedang beristirahat, Shizuka mulai merasakan demam. Nobita sangat khawatir. Melihat tingkah Nobita yang khawatir, Shizuka malah tersenyum sambil mengatakan jawaban dari pertanyaan Nobita adalah iya. Walaupun sebenarnya Nobita saat itu tidak tahu apa maksud iya dari Shizuka, setelah mengucapkan itu Shizuka pun pingsan. Nobita sangat kebingungan dan dia memutuskan untuk mencari pintu kemana saja. Tapi sayangnya pintu kemana saja sudah tertutupi salju yang sangat banyak. Lalu tiba-tiba terdengar peringatan dari baju Shizuka yang mengatakan bahwa denyut nadi Shizuka melemah. Nobita semakin panik dan bingung apa yang harus dilakukannya. Tubuh Nobita tiba-tiba tidak seimbang sehingga dia terjatuh bersama Shizuka. Karena terjatuh, kacamata Nobita ikut hilang. Nobita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Hingga pada suatu ketika, Nobita teringat Nobita yang di masa depan. Nobita pun mengandalkan ingatannya untuk bisa menyambungkan dengan ingatan Nobita di masa depan agar tergerak datang ke sini. Dan benar saja, tidak lama dari itu, terlihat kendaraan mendekat. Ternyata itu Nobita dewasa. Nobita sangat bersyukur akhirnya Shizuka masih bisa terselamatkan. Lalu singkat cerita, Nobita sedang menunggu kabar Nobita dewasa dari rumah sakit dan untungnya Shizuka ternyata baik-baik saja. Nobita pun berpamitan untuk kembali istirahat karena keadaannya masih sangat flu. Sebelum pergi, Nobita teringat dengan ucapan dari Shizuka yaitu iya atas pertanyaan Nobita. Mendengar hal itu, Nobita dewasa kegirangan karena jawaban itu ternyata jawaban dari lamaran Nobita. Mereka akan menikah. Tentu saja Nobita menjadi sangat bahagia juga. Nobita pun mengajak Doraemon pergi menuju hari pernikahan.
Terlihat Nobita dewasa pergi terburu-buru menuju gedung pernikahan. Tapi ternyata Nobita dewasa masih ceroboh. Dia salah hari, karena seharusnya Nobita menikah esok hari. Tidak lama muncul telepon dari Suneo mengingatkan untuk datang ke pesta bujang di rumah Giant. Di pesta bujang ini ada Giant, Suneo, Dekisugi, dan sempat muncul juga adik Giant yaitu Jaiko, mengucapkan selamat kepada Nobita. Suneo masih tidak percaya Nobita bisa menikahi Suzuka, mengingat sikap Nobita yang sangat ceroboh dan payah sejak kecil. Semuanya meminta Nobita untuk bisa membahagiakan Shizuka. Setelah melihat pesta bujang, Nobita jadi penasaran dengan keadaan Shizuka. Sesampainya di sana, terlihat Shizuka pamit akan tidur kepada ayahnya. Tapi entah mengapa raut wajah Shizuka tampak sedih. Melihat hal itu, Doraemon menggunakan alat pemancar kejujuran agar Shizuka mengeluarkan isi hatinya. Setelah terkena pemancar itu, Shizuka berlari kepada ayahnya, mengungkapkan isi hatinya. Dia ingin membatalkan pernikahan, bukan karena tidak suka Nobita, tapi dia merasa belum membahagiakan orang tuanya. Ayahnya pun menenangkan Shizuka, bahwa selama ini kehadiran Shizuka sudah menjadi hadiah terbaik untuk ayah dan ibunya. Shizuka sudah tepat memilih Nobita. Walaupun dia pria yang biasa saja, yang tidak memiliki kemampuan khusus, tapi sifat baik Nobita lah yang bisa membawa kehidupan mereka kelak akan bahagia. Setelah melihat kebersamaan Shizuka dan ayahnya, Nobita dan Doraemon memutuskan tidak melihat hari pernikahan dan kembali ke masa Nobita yang sekarang. Sesampainya di rumah, Nobita langsung mendatangi rumah Shizuka, mengatakan bahwa dia akan membahagiakan Shizuka. Di situ Shizuka bingung, kenapa Nobita seperti ini. Nobita sangat bahagia, sampai-sampai dia terbang menggunakan baling-baling bambu. Kebahagiaan Nobita ini terdeteksi program yang dibuat Sewashi. Doraemon harus kembali ke masa depan dalam 48 jam. Mendengar hal itu, Doraemon bahagia karena kebahagiaan Nobita akhirnya terpenuhi. Tapi di sisi lain, Doraemon sangat sedih karena mereka harus berpisah. Kepulangan Doraemon ini tidak diketahui Nobita, hingga suatu ketika saat Nobita meminta salah satu alat, Doraemon malah marah besar, meminta Nobita agar bisa hidup tidak tergantung dengan alatnya. Nobita heran dan langsung menanyakan alasan Doraemon marah kepadanya. Doraemon pun mengungkapkan tentang rencana kepulangannya esok hari. Nobita merengek agar Doraemon tidak kembali ke masa depan, tapi tetap saja tidak bisa karena jika melanggar, Doraemon akan terkena hukuman. Dia benar-benar tidak bisa kembali lagi ke zaman ini. Mengetahui Doraemon benar-benar tidak bisa tinggal lagi dengannya, Nobita pun pergi ke lapangan dan berkelahi dengan Giant. Dia ingin membuktikan kepada Doraemon bahwa dia bisa mandiri dan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Doraemon di rumah merasa khawatir karena Nobita tidak kunjung pulang. Setelah dicari kemana-mana, Doraemon melihat secara langsung Nobita yang sedang berkelahi. Nobita mengatakan kepada Doraemon agar jangan khawatir lagi. Keesokan harinya, Doraemon pun benar-benar sudah kembali ke masa depan. Nobita menjalani harinya seperti biasa, walaupun dia merasa kesepian tidak ada Doraemon. Lalu pada suatu hari, Giant berlari kepada Nobita mengatakan bahwa dia melihat Doraemon. Dengan wajah kegirangan, Nobita segera pulang. Tapi tetap saja Doraemon tidak ada di sana. Nobita merasa Doraemon bersembunyi dan dia pun membongkar celengan untuk membeli dorayaki agar Doraemon terpancing keluar dari persembunyiannya. Tapi sayangnya, di perjalanan Nobita mendengar obrolan Giant dan Suneo yang ternyata menipu Nobita tentang kepulangan Doraemon. Tentu saja itu membuat Nobita sedih. Saat Nobita masih kesal dengan tindakan Giant dan Suneo, Nobita teringat alat yang ditinggalkan Doraemon, yang bisa memberikan alat apapun. Nobita pun menggunakan ramuan kebohongan untuk membalas Giant dan Suneo. Ramuan itu membuat setiap kalimat yang keluar dari mulut Nobita akan terjadi kebalikannya. Salah satunya, ketika Nobita mengatakan bahwa langit sangat cerah, tidak lama malah turun hujan. Nobita sangat puas sudah membalaskan dendamnya, tapi tetap saja dia masih merasa kesepian. Nobita pun pulang, dan dia pun teringat Doraemon yang tidak akan pernah kembali. Nobita terus menyebutkan bahwa Doraemon tidak akan kembali. Akibatnya, saat masuk ke dalam kamar, Nobita dikejutkan dengan kembalinya Doraemon. Ucapan Nobita ternyata masih dipengaruhi ramuan pembohong, sehingga Doraemon pun kembali. Yeay, happy ending ya. Jujur aku sedih nonton film ini, karena Doraemon udah kaya bagian masa kecilku juga. Untungnya, Doraemon kembali. Selesai ya. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe. Ja matane, arigato gozaimasu.